Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kita kali ini, yang pertama kali, selamat sudah naik kelas 12. Nah, di bab pertama ini, di kelas 12, kita akan mempelajari tentang listrik searah atau DC. DC ini adalah kepanjangan dari direct current. Listrik searah ini berhubungan dengan yang namanya muatan listrik yang mengalir. Nah, mengapa pada saat kita menghubungkan kabel terhadap stok kontak, itu arus listrik mengalir dan bisa menghidupkan suatu alat elektronik. Nah, itu karena adanya pergerakan dari muatan listrik. Nah, mengapa muatan listrik itu bisa mengalir? Mengapa? Karena adanya yang namanya itu beda potensial yang kita berikan. Atau istilah lainnya itu adalah tegangan listrik. Tegangan listrik. Tegangan listrik ini biasa disimbolkan dengan V dan satuannya itu adalah volt. Nah, berbicara tentang muatan listrik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu muatan listrik positif dan yang kedua adalah muatan positif yang negatif. Muatan listrik positif ini biasa disebut sebagai proton dan negatif itu adalah elektron. Nah, pada saat muatan listriknya itu positif atau yang disebut sebagai proton, beda potensialnya itu mengalir dari beda potensial yang tinggi ke beda potensial yang rendah. Kalau dia elektron, itu mengalir dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Oke, setelah itu, yang pertama yang kita bahas yaitu kuat arus listrik pada listrik searah, di mana kuat arus listrik ini disimbolkan dengan I dan satuannya adalah ampere. Dan alat ukurnya itu disebut sebagai ampere meter. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada pengantar setiap satuan waktu. Nah, dari pengertiannya saja sebenarnya kita bisa merumuskan rumus dari kuat arus listrik, di mana pengertiannya menyebutkan bahwa adanya muatan listrik dan muatan itu disimbolkan dengan Q dan waktu. Waktu itu disimbolkan dengan T. Jadi, rumus untuk kuat arus listrik itu adalah I sama dengan Q per T. I di sini adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Q di sini adalah muatan. Satu muatan itu adalah coulomb. Dan T adalah waktu. Satuannya sekon. Ini coulomb. Nah, setelah itu, dalam kuat arus listrik ini, kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama, ada yang namanya rapat arus listrik, dan yang kedua adalah hambatan dan hambatan jenis. Yang pertama, kita akan membahas rapat arus listrik. Rapat arus listrik ini dalam fisika disimbolkan dengan J, dan tuannya itu adalah ampere per meter kuadrat. Rapat arus listrik itu adalah besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar setiap satuan luas. Nah, lagi-lagi dalam pengertiannya saja kita sudah bisa mengaplikasikan rumusnya, di mana dikatakan di pengertiannya ada arus listrik dan juga luas. Jadi, rumus untuk rapat arus listrik adalah J sama dengan I per A. Di sini adalah arus listrik, satunya ampere per meter kuadrat. Kemudian, J di sini adalah rapat arus listrik dengan
satuan A per meter kuadrat, I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan A adalah luas permukaan penghantar, satuannya adalah meter kuadrat. Jadi pada suatu penghantar itu, luas permukaannya itu berbentuk lingkaran. Luasnya berbentuk lingkaran. So, A-nya itu rumusnya menjadi pi R kuadrat, di mana R-nya di sini adalah jari penghantar. Satuannya adalah meter. Kemudian, yang kedua, kita akan membahas tentang hambatan dan hambatan jenis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hambatan terlebih dahulu. Hambatan ini sebenarnya adalah tekanan, atau disimbolkan dengan R, dan satuannya adalah ohm. Nah, hambatan ini dipengaruhi oleh dua faktor, itu jenis bahan. Dimana kalau misalnya atau hambatan dipengaruhi oleh jenis bahan, rumusnya menjadi R sama dengan rho kali L per A. Nah, R di sini adalah berupa hambatan. R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Kemudian rho di sini disebut sebagai hambatan jenis. Satuannya adalah ohm meter kuadrat, ohm meter. Kemudian L adalah panjang kawat penghantar, satuannya meter. Dan A di sini adalah luas permukaannya. Tetap kita gunakan luas dari lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Lanjut, selain jenis bahan, hambatan itu juga dipengaruhi oleh suhu. Nah ya, untuk mencari hambatan jenisnya, rumusnya adalah rho sama dengan R kali A per L. Nah, yang kedua, dipengaruhi oleh suhu atau T. Nah, suhu ini rumusnya untuk mencari hambatannya adalah itu sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Nah, ini rumus jika hambatan itu dipengaruhi oleh yang namanya suhu. Nah, R di sini adalah tahanan pada saat T2 atau pada saat suhu kedua, dan R0 itu adalah tahanan pada saat T1 atau suhu yang pertama, dan alfa di sini adalah koefisien suhu, satuannya adalah per derajat Celcius, dan delta T ini adalah selisih suhu. Kalau kita berbicara tentang selisih, otomatis rumus delta T-nya itu adalah T2 kurang T1. Oke, next kita akan lanjut ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama adalah dua kawat penghantar A dan B memiliki hambatan listrik masing-masing RA dan RB jika luas penampang A 2 kali luas penampang B, panjang A setengah kali panjang B, sedangkan hambatan jenis A 1,5 kali hambatan jenis B. Maka perbandingan RA dan RB adalah, nah di sini silakan kalian buat dulu yang diketahuinya apa saja. Dan pikirkan diketahui dan diketahuinya adalah luas penampang A itu 2 kali luas penampang B. Kemudian massa jenis A itu 1,5 kali massa jenis B, dan panjang A itu adalah setengah kali dari panjang B. Yang ditanyanya adalah perbandingan RA dan RB. Nah, di sini kita gunakan rumus. Nah, sekarang kita gunakan rumus RA per RB sama dengan rho A kali LA per A per rho B kali LB per AB. Nah, rho A di sini adalah 1,5 rho B. Kemudian LA adalah 0,5 LB.
Dan AA adalah 2AB per rho B kali LB per AB. Karena sama-sama punya rho B, LB, dan AB bisa dicoret, sehingga persamaan kita menjadi RA per RB sama dengan 1,5 kali 0,5 per 2. Jadi RA per RB sama dengan 3/8. Nah, sekian video pembelajaran di pertemuan pertama kita ini.